ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahi tempatnya, dan mudah-mudahan niat Bapak Ibu, niat adik-adik, niat anak muda di sini, mudah-mudahan Allah sebagai ketua pelaksanaan acara Ruqyah Syariah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ultimatumkan bagi kalian, ukhruj ya Allah, wahai musuh-musuh Allah, takutlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. bersilaturahmi dengan tim Rehab Hati Jampang bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara kita dimulai, yang saya hormati Ketua atau Pembina Tim Rehab Hati Jampang Kulon. Di sini alhamdulillah kita kehadiran sesepuh-sesepuh kita. Ada dari MUI Jampang Kulon, yaitu Bapak Kiai Haji Jamal, dan juga ada pembina dari tim Rehab Hati, yaitu Bapak Ustadz Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pertama pada hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan juga nikmat untuk menuntut ilmu, karena tidak semua dapat mentaati ilmu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di acara ini akan selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Muslim. Sebagai Ketua Pelaksanaan Acara Ruqyah Syariah Rehab Hati Jampang, Rehab Hati Surade, dan Rehab Hati Cilacap. Yang terhormat tamu undangan Kiai Haji Jamaluddin, Pembina Rehab Hati Jampang. Yang terhormat Ustadz Haji Parman, Pembina Proyek Langit Jampang. Yang terhormat Taufik Riswanto, Ketua Proyek Langit Jampang. Yang terhormat Ustadz Dede Indra Gunawan, Sekretaris Proyek Langit Jampang. Yang terhormat Ibu Solidar Ramses sebagai narasumber kita. Yang terhormat Ustadz Jamal, Training Rehab Hati Jampang. Yang terhormat Ustadz Budi Musandi, Trainer Rehab Hati Jampang. Yang terhormat Ustadz Entis Sutisna, Trainer Rehab Hati Suradi. Yang terhormat Ustadz Nurjaman, Trainer Rehab Hati Cilacap. Yang terhormat Ustadz Rosyidin, Trainer Rehab Hati Cilacap. Yang terhormat Ustadz Andi Kurniadi, Trainer Rehab Hati Cilacap. Yang terhormat Bapak Ahmad Sopandi Purnawirawan, TNI. Beliau sangat mendukung Rehab Hati Jampang, Rehab Hati Surade, dan Rehab Hati Cilacap.
Terima kasih kepada tim multimedia Rehab Hati Jampang, multimedia Rehab Hati Sorade yang selalu menyiarkan acara secara langsung di Facebook maupun di YouTube. Yang terhormat kepada tim Sumurbor Project Langit Jampang. Selamat datang peserta training Ruqyah Syariah tahun 2021. Baik, mungkin ini saja sambutan dari saya, Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir ke acara ini, terutama banyak halangannya, dan biasanya untuk hadir di acara ini banyak sekali halangannya yang bermacam-macam. Dan mudah-mudahan berkah kemudahan acara kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya sebagai ketua pelaksanaan acara Ruqyah Syariah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, kami sebagai pembina dan penanggung jawab dari dana sosial dan dibina oleh anak saya sendiri, Nuruddin Al-Indonesia. Alhamdulillah, di saat ini Allah sudah mendorong kami ke tempat ini, dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berangkat dari rumah menuju tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah mengangkat segala kesulitannya dan mengangkat segala martabatnya. Mudah-mudahan nanti di hadapan Allah dicatat amal baik ibu. Satu langkah kaki yang menggugurkan dosa, dua mengangkat derajat, ketiga istiqomah dan kebaikan. Mudah-mudahan Pak, kalau seandainya ibu di rumah ke sini, mudah-mudahan dibarengi dengan tulus dan ikhlas. Alhamdulillah, kami sebagai pembina dan penanggung jawab dana sosial, saya sama tim Project Langit dan Rehab Hati terlaksana mewujudkan tentang ruqyah ini. Kita ucapkan jazakallahu khair kepada seluruh pendorong dan pendukung. Yang utama saya hormati kepada Kepala MUI Masjid Jampang Kulon, Bapak Jamal, yang sudah aktif di Rehab Hati. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Farman yang telah menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa Ustadz Haji Farman ini adalah sebagai ayahanda dari Ustadz Nuruddin Al-Indonesia atau Ustadz Nay. Mungkin saya sedikit memperkenalkan ini yang belum tahu. Beliau adalah alumni SMA Jampang Kulon. Kebetulan walaupun saya tidak mengajarnya, tapi beliau adalah lulusan dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Mudah-mudahan beliau, keluarga beliau dipanjangkan umurnya dan selalu dilimpahkan oleh Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pembina Rehab Hati Jampang dan Project Langit, Bapak Kiai Haji Jamaluddin
Bapak Ustadz Farman, Bapak Spendi, Ibu Dokter selaku praktisi sekaligus tim penanganan COVID-19 Kecamatan Surade, seluruh praktisi trainer dan para asatid Rehat Hati dan Ruqyah MMC yang saya banggakan, hadirin seluruh tamu dan peserta Ruqyah yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon izin saya ingin kilas balik sebentar. Bangunan ini dicoba digagas tahun 2009. Pada saat itu saya masih ingat, ini masih dalam bentuk tanah yang bukan diperuntukkan untuk majlis taklim, tapi tidak terpelihara, pada akhirnya menjadi tempat sampah berserakan. Pada saat itu kami merasa kesulitan, ingin dalam benak itu ada semacam tempat untuk bisa berbagi, melangsungkan estafeta dakwah. Maka dicoba dikomunikasikanlah kepada ahli waris pemilik tanah ini. Ada dua yang berkontribusi. Di sini ada Kang Amir selaku wakif. Kemudian ada tanah yang lebih kurang 40 meter, ini juga ditambah dari Pak Haji Muhyad almarhum, wallahu yarham. Semoga seluruh keluarga wakif dan muhibbin, kemudian dan seluruh yang telah berdedikasi untuk pembangunan ini, semoga Allah balas dengan balasan yang melimpah di alam barzahnya. Semoga dibahagiakan, dipenuhi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berarti tahun 2021 ini sudah hampir 11 tahun. Sebuah perjalanan yang memang tidak pendek. Saya coba pada saat itu dengan kawan-kawan mencoba untuk membangun sebuah isu bahwa mengurus umat itu tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu harus secara kolektif dan berjamaah. Kami punya keinginan tempat ini dijadikan sebagai basic untuk pergerakan dakwah, khususnya di Kecamatan Surade, umumnya di daerah Pajampan. Dengan susah payah juga bangunan ini terwujud, meskipun di sana sini masih banyak tentulah kekurangan yang harus diperbaiki. Kami berharap 2021 ini juga menjadi momentum untuk perbaikan gedung ini supaya memang lebih sangat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan secara kita. Doa dari seluruh hadirin tentu kami pintakan, semoga Allah mudahkan semuanya. Nah, berawal dari rumah ini, berawal dari gedung ini, Rehat Hati Jampang ada. Semoga apa yang kegiatan yang akan berjalan ini senantiasa mendapatkan ridho, berkah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kesepuhan, Pak Kiai dan Pak Ustadz yang hadir pada hari ini, Ibu dan Bapak, anak-anakku, adik-adikku sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini. Bersilaturahmi itu nikmat ya. Apalagi di era pandemi. Di era pandemi orang itu katanya nggak boleh berkerumun. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi. Tapi hari ini syukur alhamdulillah, izin Allah mempertemukan kita di sini dalam kondisi sehat walafiat untuk supaya lebih sehat lagi. Salam serta salawat kita panjatkan kepada Nabi kita, baginda Allah Muhammad SAW. Ibu dan Bapak semua, saya akan langsung saja. Ini sebetulnya kita ada beberapa materi, ya. Tapi saya tertarik untuk materi yang terakhir, yang tentang kondisi presentasi yang terakhir saya bagi, yang warna hijau.
Mohon izin saya berdiri bolak-balik ya. Tapi saya cicing soalnya. Sudah kenal? Sudah kenal dengan saya? Alhamdulillah hari ini kita kenalan. Ibu dan Bapak semua, nama saya Soliter Enji Francisca Ramoses, panjang ya. Orang mana Dokter Soliter? Orang Indonesia, Ibu dan Bapak. Saya lahir besar di kota Sukabumi. Ayah saya dari Nusa Tenggara Timur, ibu saya dari Sumatera, campuran dengan Cina. Alhamdulillah lahirlah saya ke dunia. Nama saya begitu panjang, tapi ibu dan bapak semua cukup kenal saya dengan nama Dokter Soli aja ya. Soli aja. Jadi kalau ibu dan bapak sholat, pasti selalu ingat sama saya. Oh, itu Dokter Soli. Ya, yang cerewet. Ya, saya dinas masuk Surade 2003 Bu. Berarti sampai sekarang sudah mau April nanti 18 tahun saya mengabdi di sini. Dari mulai gadis sampai dapat jodoh sampai punya anak di sini. Suami saya dinas di Koramil Jampangkulon, beliau berisa di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibaru, dan saya punya anak satu laki-laki, namanya Arjuna. Arjuna itu singkatan Ibu dan Bapak. Singkatan anak Surade Juni lahirna. Biasa kalau anak tentara mah sok ngalamin atas singkatan. Ya. Hari ini alhamdulillah saya kesini. Ini adalah tugas sebagai manusia. Rasa kemanusiaanlah yang membuat saya hadir di sini dan di berbagai tempat. Karena walaupun cuma sedikit informasi ini, tapi insya Allah ini sangat berharga pada saat-saat sekarang. Ibu bapak adik-adikku semua sudah hafal dengan corona? Udah bosen ya? Tingawitan tiasa bahasa Sunda sadayana? Alhamdulillah. Pilih arti terbiasa punya di Indonesia atau saya. Ibu dan sareng bapak tos tingawitan sasi Maret. Urang teh hayo we digeyer, digeceknya, dipasihan informasi tentang corona. Bosan teh? Nu nguping lagi bosan komo ge nu nyarios. Ari nuturkeun kana bosan. Mata tidak dia dia yang milukiah. Naon? Hajar teu bosan. Dan tugas, ya. Kapungkur tahun kamari urang masih keneh bebas. Januari masih bahagia. Begitu bulan Desember ada kabar di negara Cina ada wabah virus corona. Sejenis virus yang mirip-mirip virus flu, batuk, sareng pilek, tapi ieu mah rada-rada aneh. Kunaon ari flu batuk mah ya Bu? Tah ka dokter. Istirahat cager. Nah, ieu mah geuningan dugi ka tiasa pupus wabah heboh di Wuhan. Sangat teh tebih ya Bu. Moal dugilah ke Indonesia. Itu. Ternyata di bulan Januari, di bulan Februari mulai ditemukan satu kasus yang terlaporkan di Indonesia. Tapi masih soal berita sanes ieu sanes COVID-19. Ya, sampai sudah jalannya antara kemana-mana. Si orang teh nya jalannya mah teu kemana-mana padahal mah nampi tamu. Ya, tamu nanti Malaysia adalah di Singapura gitu. Pas tamu uih ke Malaysia di Parios di Malaysia, oh ternyata COVID. Nembe we anjeun teh wawartos ka di Indonesia. Tedamang teh gitu barunya bahasa urang mah. Nuhun abdi tedamang. Nya abdi oge ieu tos uih ka Malaysia, geuningan abdi teh COVID. Nah, jadi terkonfirmasi pertama ada kasus di Indonesia itu adalah sekitar bulan Februari dan Maret. Tapi Surade mah tebih eta mah di Jakarta. Urang sok hilangnya dapat urang teh ayeuna teh geopatnya. Pemandangan alam ieu ya karunia Allah di daerah Pajambangan luar biasa. Alamnya sangat indah sehingga membuat orang tertarik untuk datang ke sini. Di mana-mana dongkap hoyong ningali. Tahu Bu,
kaso. Ya, ibu sarang bapak sarang adik-adik semua udah pergi ke pantai, ka curug atau ka papai sadayana. Seueur ieu teh situs geopark di UNESCO pengakuan di dunia. Ya, terus aya dulur orang tua anu damelna di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi aya teu? Dina sawengi nu namina travel Pak. Travel di wilayah Pajampangan aya pangitkeun kana 300 mobil. Jenisna biasana Avanza, Xenia. Sa mobil teh lebetna sabaraha jalmi? Upami nu anak nu cara api mah 7 nya. Tapi nu awalnya biasa 8 bayangkeun. Unggal wengi sabaraha harit. Mobilitas manusia keluar masuk. Jadi itu yang kadang-kadang orang teh di mana tetapi ke kacanda ku manusia. Seiring waktu berjalan, di bulan Maret pertama kali ada kasus di Kecamatan Surade, di Desa Wanasari, Genjel. Wah, heboh PSBB jilid 1, PSBB jilid 2 di kampung situ. Tapi lama-lama atau secara kita mulai bosen. Ningali dokter Soli jengkel, pasti mau jauh tah ini teh nyarios tak covid deh itunya razia. Aya atos razia di payunan kecamatan. Aya nya ibu eta tapi kas beuleun. Hayo we ditambah ke masker. Puguh ge eungap. Nah, latihan ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti kalau kita izin Allah pergi ke tanah suci ibadah haji, kita harus pakai masker. Jadi latihan dari sekarang. Ya. Nah, yuk kita masuk. Sekarang sudah tahun 2021, kumaha kondisi corona di Kecamatan Surade. Ya, ieu ilmu uih ke kabumi sanes jeung silna ieu kondisi realita. Next. Pertama kali di Indonesia Maret 2020. Virusnya berasal dari Cina. Kenapa kebawa ke Indonesia? Ada badai kumaha. Jalmi urang anu sakola di Cina ge seueur. Anu lalang ka Cina oge seueur. Anu bisnis anu naon pasti bolak-balik. Kacandangna di Nakumel, dina Cidu. Si virusna upami teu ngangge masker panuju tahun 2018 mah wajib ngangge maskernya. Jadi kacandang. Ya. Kemudian data terakhir di Indonesia per 8 Januari anu positif aya 808.340 orang, yang sembuh alhamdulillah banyak ada 666.883. Nah, yang meninggal 23.753 termasuk dokter, tenaga medis hampir 500 orang lebih. Rugi tau kami dokter namal. Rugi. Ada dokter Solima lah, ada dokter kampung. Pasien aja tegaduh, aya kena oge kena naon. Tapi bayangkan yang meninggal ini dokter spesialis, subspesialis ilmuna atas luar biasa. Anu diantosan ku pasien. Upami dokter bedah lumupus, hiji dokter tetos aya jadwalna operasi pasien terus sasih kapanyu. Aku berharap sehat, ya sehat melalui pertolongan Allah dari dokter itu. Dokter aku sinten pasien mana? Tiasa pindah ke dokter besar, dokter besar oke dengan itu pasien masing-masing. Bayangkan kerugian kita, ya. Lanjut. Nah, di Kabupaten Sukabumi, dugi ka 8 Januari 2021, 8 Januari ayeuna kaping sabaraha? 2 hari yang lalu itu yang terkonfirmasi itu apa yang udah dapat dicolok di Parios yakin virusnya corona. Terus aya 2.211 orang.
Yang sembuh 1.941, yang meninggal 38 orang. Yang masih beruntung mengalami karantina di rumah sakit 111 orang. Isolasi mandiri di rumah 121 orang. Kenapa saya bilang alhamdulillah masih bisa dikarantina? Tadi malam kemarin kunjungan Bapak Bupati ke Kecamatan Surade, dan barangkali ada juga yang bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak. Tadi malam saya ini baru sampai dari Sukabumi tadi jam 8 pagi. Itu saya bertemu dengan Bapak Bupati tadi malam. Kata Pak Bupati begini, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur sudah Noel. Siap-siap Kabupaten Sukabumi PSBB karena akan masuk zona merah. Apa indikatornya? Rumah sakit kita sudah full, sudah penuh oleh pasien COVID dan suspek COVID. Anu rugi orang-orang yang sakit, ibu-ibu yang mau melahirkan tidak bisa masuk rumah sakit karena rumah sakitnya penuh. Tadi malam kita nangis sama-sama di dinas kesehatan. Ibu mau melahirkan, gak bisa lahir di puskesmas, kedah di sesar. Tapi kumaha reaktif. Di 1 bulan yang lalu saya sampai mencucurkan air mata. Di puskesmas Bojong Lepang ibu mau melahirkan. Ibu itu ada kelainan jalan lahir, tidak boleh lahir di puskesmas, harus SC. Tapi sudah mules mau berangkat ke Bunut, kata Bunut gak bisa, penuh pasien COVID. Yang sehat yang gak COVID tunggu. Memangnya orang melahirkan biasa di Atosan Bu? Tahan, ulah dihujudkan Bu. Luar biasa. Tunggu nak, borojol orokna, nyangkut Bu di jalan lahir, mastakana tekaluan. Ibu nak pupus, orokna pupus. Muring kaku, sedih. Dan hari ini kondisi di Kabupaten Sukabumi, kota Sukabumi, rumah sakit penuh. Ini kenyataan. Sana cicilan, tapi kita harus waspada. Next, gimana di Kecamatan Surade? Ibu dan Bapak, Kecamatan Surade itu ada 2 puskesmas. Puskesmas Buniwangi dan Puskesmas Surade. Puskesmas Surade dokternya ada 2. Dokter Soli sama Dokter Sri Beti. Di Puskesmas Buniwangi dokternya juga 2 Kak, Dokter Rahmi dan Dokter Dinda. Empat-empatnya ini dokter perempuan semuanya. Riweuh ku salaki, riweuh ku anak. Sebenarnya apa? Tapi mau bagaimana? Dokter Hikmat domisili di Surade, tapi damelna di Puskesmas Cimaku ayeuna. Dokter Adil memang praktek di klinik Sahabat, tapi dinasnya di Cibitung. Jadi upami ayah hiji anu terdama, panginten tiasa dibubulun ku Dokter Soli, Dokter Sri Beti, Dokter Rahmi, Dokter Dinda. Tapi kinten-kinten upami terdama ngatos Lampung. Covid ya nya, sok ada kumaha. Mun dokter nakatepaan, kinten-kinten kumaha. Ya. Nah, Puskesmas Surade itu Surade, Jagamukti, Citanglar, Kademangan, Wanasari, Sirnasari, Kadaleman, eta lebetna ka wilayah Puskesmas Surade. Jadi ibu sareng bapak anu gaduh kartu BPJS tingali. Urang linggihna di mana? Vaskes satunya di mana? Kadang-kadang kan lalandong ka Surade, alamatna Pasir Ipis. Pasir Ipis mah lebetna teh ka Puskesmas Buniwangi. Jadi pas dok pada berobat, ibu mah kedah ka Buniwangi, jengkel, abong kenah ngangge BPJS, dilempar-lemparkan pas aya nya domisili. Aya oge nulinggina di Gunung Sungging. Kadang-kadang di kantor BPJS, Pak, Bu, ini di luar konteks ya. Ningalina kan alamat Surade, dilebetkeun we ka Puskesmas Surade. Padahal anjeunna warga Gunung Sungging. Pas dokap ka Puskesmas Buniwangi da caket. Padahal nunggu ibu mah kedah ka Surade. Eta oge abong kenah ngage BPJS. Ya.
Bukan. Jadi lihat, puskesmasnya ada dua. Lanjut. Nah, sekarang di wilayah Puskesmas Surade yang saya tahu itu yang terkonfirmasi positif yang yakin memang dia corona ada 12 orang. Sembuhnya udah 9, yang masih diisolasi 2, yang dikarantina 1. Tongsiun pasien pada atos di parios atau terisolasi ke mana. Ya, lanjut. Nah, ini rinciannya. Di Kelurahan Surade ada 6, di Jagamukti 1, Citanglar 1, Warnasari 3, Sinasari 1. Kademangan sareng kadaleman atau secara laga yang terlebetkeun. Nuju sasi Desember mah di kadaleman oge aya. Anjeunna teh kalau besar di pesantren. Pesantrenna klaster. Jadi uih ka dieu teu tiasa mangse, ya. Lanjut. Nah, ini ya, yang reaktif antigen. Jadi kalau tadi mah terkonfirmasi yakin ya atau beta. Yang antigen Surade 11, Jagamukti 4, Citanglar 2, Kadaleman 1, Sinasari 1 sedang melakukan isolasi mandiri dan menunggu hasil swab. Ada nggak berarti? Ada. Sedikit ya, saalit dong. Saalit soalnya lebih parios. Upami dilaksanakan biasa swab massal sekecamatan Surade, yakin lebih banyak. Karena kebanyakan orang-orang ini baru ketahuan karena sakit. Sementara di corona ini ada orang yang punya virus tapi nggak ada gejala dan menularkan. Ada orang yang tertular terus sakit. Ini mah saya cerita angka ini mah yang tertular terus sakit. Terus orang yang tertular punya virus tapi masih jak-jak kelilingan banyak gak? Banyak. Ya, lanjut. Ini izin untuk yang Buniwangi. Di Buniwangi, Desa Pasir Ipis ada 13 kasus swab yang menunggu hasil 10 dengan antigen reaktif. Buniwangi 8, Gunung Sumbing 2, Cipendei 2. Sukatani sampai saat ini mungkin karena kondisi geografis atau juga karena belum ada yang diperiksa, maka masih belum ada. Yang sedang pemantauan di Pasir Ipis ada 4 kasus dan ini yang meninggal ada. Meninggal terkonfirmasi swab ada. Dan kabarnya tadi malam ada beberapa hasil swab pasien yang meninggal, itu juga sudah keluar. Saya yakin jumlahnya bertambah untuk yang wilayah Surade. Ya, dan sudah terjadi transmisi lokal. Ketularannya sanes kujalmi anu ti kota, sanes kurang ka kota, tapi atos katepaana di dieu. Nularnya di sini. Jadi virusnya udah ada di sini dan pindah-pindah, ya. Klaster keluarga di Buniwangi ada, di Pasir Ipis ada, dan sekarang juga terindikasi di wilayah Surade pun ada. Ya, lanjut. Ini yang sudah kita lakukan. Di Surade PSBB Desa Wanasari 2 kali di bulan Maret. Tracking eta milarian. Jadi upami hiji positif, berarti petugas puskesmas kena milarian 30 kontak. 5 orang yang sebelah sini, 5 orang yang sebelah sini, 5 orang depan, 5 orang belakang, keluarga 30 orang. Tracking. Eta teh di kapan bukan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika kita berbicara taat kepada Allah, kepada Rasul, tapi kita tidak taat kepada pemerintah, maka dari itu comel keselamatan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan juga kepada kesepuhan-kesepuhan tim jajaran Rahmati, Dewan Pembina, dan juga dari kepemerintahan, Ketua MUI Jampang, yang mana ini adalah kesepuhan saya, Wah Haji Jamaluddin. Alhamdulillah sejak dari pagi tadi sudah nampak hadir di tempat ini. Alhamdulillah ini satu anugerah di mana kami dikerumuni oleh orang-orang yang berilmu, beriman, dan juga makanya jujur saja Pak, semenjak tadi saya tidak
Berdiri lucu ada air mata. Fokusan hari ini dakwah saya dan jajaran Allah jawab. Ketika waktu itu saya pernah berdoa, ya Allah, kalau dakwah kami ini salah jalan, tutuplah jalannya. Jangan datangkan orang-orang hebat kepada saya. Alhamdulillah, Allah menjawab hari ini. Bahkan tidak hanya guru-guru saya, termasuk dari jajaran pemerintahan, termasuk yang terhormat di Solo. Alhamdulillah. Terima kasih Dok atas kedatangannya. Kalau untuk materi, kayaknya melihat waktu Dok, pagi biasanya di sini murotal mulai start jam 11 atau setengah 12 ya kalau di tahun. Mungkin saya punya waktu yang beberapa menit saja. Sepertinya saya akan langsung saja meneruskan tadi simulasi Al-Quran saja ya Dok ya. Bagaimana kalau misalkan kita sekarang langsung saja untuk terapi Al-Qurannya? Setuju tidak? Karena mungkin tadi juga ada yang berbisik kepada saya, kira-kira rukyah masalah bahasanya gitu. Pun pakai itu rukyah masalah ya gitu ya. Apa yang dipaparkan oleh beliau dari mulai tadi sambutan sampai barusan materi terakhir dari dokter itu mungkin ada bagian dari rukyahnya. Sebab dokter apa rukyah ya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebab ada yang mungkin belum tahu persis tentang rukyah. Nah, tadi sudah diberi contoh oleh Ustaz Jamaluddin. Seperti itu rukyah, menyimak bacaan Al-Quran. Ketika kita simak, tadi ada sepertinya orang yang langsung reaksi. Pak Bu, perlu dicatat ya, perlu dicatat. Sebab suka ada yang mindset di masyarakat bahwa ketika rukyah dijalankan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, ada yang reaksi, orang langsung menjelas bahwa orang bermasalah, orang maklar jin katanya gitu. Orang tidak juga seperti itu. Kalau saya secara pribadi memandangnya, ketika fenomena ayat Al-Quran dibacakan lantas terjadi reaksi, itu hakul yakin Pak Bu bahwa ada koneksi batin ataupun koneksi keimanan antara Al-Quran dengan hatinya. Jadi berbahagialah orang yang pada saat ini mendengarkan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar, hatinya tenang, atau hatinya tiba-tiba, itu hakul yakin saya, itu sedang terkoneksi keimanannya dengan Al-Quran. Ya, jadi jangan menganggap bahwa ayat Cina nanti dia sama, itu jangan ya. Jangan-jangan yang berasumsi seperti itu sedang dikuasai. Mohon maaf. Iya. Nah, maka dari itu saya langsung saja punya waktu kurang lebih 20 menit ya. Kita langsung saja untuk terapi Al-Qurannya. Silakan yang merasa punya keluhan fisik ataupun sedang mengeluh batin, mudah-mudahan Allah angkat hari ini. Karena apa? Hari ini bagi saya ya Allah rahmat yang sangat diantara. Dari pagi pertanda saya diberi karunia hujan. Jadi barangkali Bapak dan Ibu datang ke sini seolah-olah dihalangi gitu kan ya. Kalau menurut nafsu dihalangi hujan, lupa hujan. Ini bukan penghalang Pak. Dari semenjak adik kita dari rumah diguyur ke rahmat Allah. Jadi barangkali sekarang mudah-mudahan Allah cabut sekarang penyakitnya, lahir maupun batinnya. Silakan kita berniat sekali lagi, hanya mengingatkan saja. Yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat duduk di tempat ini, niat menuntut ilmu. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Ya Allah, saya langkahkan kaki dari rumah dengan membawa penyakit fisik ataupun batin. Semoga pada kesempatan ini lewat wasilah silaturahmi seperti yang Ibu Dokter ceritakan tadi, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bil khusus dengan terapi Al-Quran Allah angkat penyakit semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua berucap Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung saja ya, disimak bacaannya. Saya meneruskan simulasi yang tadi. Ini
ini langsung ke sesi ruqyahnya ya. Kita bisa buktikan, kita bisa melihat barangkali yang masih awam tentang ruqyah. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberkahi bacaan ini, menjadi wasilah kesembuhan bagi penyakit Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan dirundukkan kepalanya, bila perlu matanya pejamkan, karena ini firman Allah. Walaupun bacaan saya yakin ini jauh dari kata krama secara qiraatnya, takbir makhrijul huruf ataupun ya cara membacanya sangat jauh, karena saya bukan santri, bukan ustaz, hanya manusia biasa yang ingin mengamalkan Al-Quran walaupun hanya beberapa huruf, beberapa ayat. Yuk kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, semoga bacaan ini diberkahi ya Allah. Apa yang terjadi fenomena sekarang, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang kata ibu dokter tadi tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Tapi mudah-mudahan, karena ada hadis yang menyatakan likulli da'in dawa'un, dan Allah menjelaskan bahwa dalam surat Al-Isra 82 sangat jelas. Semoga ini menjadi jawaban. Cuman kita tetap harus nurut kepada pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disimak langsung atau kita istighfar dulu semua. Barangkali keluhan kita banyak dosa, penyakit kita karena dosa-dosa kita. Yuk kita istighfar semua sama-sama. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ucapkan semua. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung disimak. Barangkali ada yang punya keluhan di seputar dada ataupun apa. Mudah-mudahan bacaan diridhoi Allah dan diberkahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasfikum min kulli da'in yudhikum wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfikum bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa idzukum bikalimatillahi tammati min syaitanir wahamma wa min 'ainil lamma. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyasya. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyasya. Ya Allah, berkahilah bacaan saya ya Allah. Semoga bisa menjadi pengantar kesembuhan atas izin-Mu ya Rabb. Al-Quran yang mulia ini izinkanlah saya bacakan. Walaupun saya banyak dosa, ya Allah izinkanlah ya Allah menjadi wasilah pengantar kesembuhan lewat bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak kita qiraat Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, koneksikanlah bacaan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi ayat surat Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih disimak lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai pengantar kesemuanya ya. Masukkanlah ke hati-hatinya ya Allah, masukkanlah ke ruang hatinya ya Allah, ke saraf-sarafnya ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang merasa punya Tuhan di fisik silakan dipegang. Ya Allah, jadikanlah ayat ini sebagai penyembuh, sebagai pengantar kesembuhan, sebagai pendobrak seluruh penyakitnya ya Allah ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lanjut. Bagaimana? Sudah ada reaksi apa yang dirasakan dengan bacaan saya barusan? Atau belum? Belum ada? Belum ada. Silakan dilanjut lagi, disimak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, jangan terpengaruh, jangan ditonton. Ini bukan aib. Silakan lanjutkan, sayang di dari rumah berangkat jauh-jauh. Ketika datang ke sini hanya sekadar jadi penonton. Jadi jangan melihat reaksinya, jangan melihat setiap yang dirujuk pasti akan tidak juga tidak seperti itu. Kita mengharap bacaan, tidak ada reaksi hari ini, saat ini, barangkali nanti di rumah. Yang penting kita mengambil keberkahan dari bacaan ini atas izin Allah. Semoga jadi penyembuh bagi segala keluhan kita. Silakan dilanjutkan lagi. Yang fokusnya nonton, silakan jadi penonton aja lah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama wa liyubtiyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha sami'un 'alim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama wa liyubtiyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha sami'un 'alim. Saya bacakan, ini surat yang paling populer dibacakan oleh para peruqyah, dan ini sebagai pelutut sihir-sihir barangkali sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam hadis bahwasannya penyakit sihir itu ada, Pak, insya Allah ada. Mudah-mudahan ayat ini kalaupun kita terpapar sihir ataupun sekaligus teracun virus-virus seperti corona, ya Allah, semoga dengan wasilah bacaan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 102 ini, ya Allah, tembuskanlah ya Allah bacaan ini ya Allah. Semoga bacaan ini menjadi penghancur, pelebur semua penyakit-penyakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin
من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Semak lagi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Subhanallahul azim, subhanallahul azim, walhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana jadwal waktu saya kurang lebih 20 menit, alhamdulillah sudah. Mungkin akan saya kembalikan kepada Ustaz Jamal langsung. Barangkali mohon maaf. Dilanjut oleh Ustaz Jamal ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggung bikin keributan 10 menit lagi dong. Kasihan. Ayo, kalau saya bilang ahadun ahad, Bapak Ibu semua, terutama saya lihat di belakang, kayaknya ketakutan kalau lihat orang kesurupan. Kita sebagai manusia jauh lebih kuat. Ya, jadi buat tambah semangat, ketika saya bilang ahadun ahad, semuanya teriak yakin-yakinnya bahwa Allah bersama kita. Ahadun ahad, Allahu Akbar. Ahadun ahad, Allahu Akbar. Harus lebih kuat suara kita daripada suara setan. Ahadun ahad, Allahu Akbar. Ahadun ahad, Allahu Akbar. Ahadun ahad, Allahu Akbar. Biarkan setannya enggak sanggup saat dengar kalimat-kalimat Allah. Saya lanjutkan Bapak Ibu semua sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ultimatumkan bagi kalian, ukhruj ya Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. Takutlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layl waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i
Baca Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan dan usapkan seluruh tubuh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang ada penyakit di dalam diri kita dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta